Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa ya teman-teman ya, sebelum kita lanjut kita update market ya. Tumben-tumben ya dalam satu hari ini saya update dua kali karena bener saja teman-teman ya, kejatuhan Bitcoin sekitar hampir 5% tadi pagi, benar saja itu hanya fluktuatif harga. Dan buat kalian semuanya yang nggak panik ya di tadi pagi, yang nggak cut loss ya, bagus banget sih ya, bersyukur lah ya. Coba bayangin tadi kalau kalian, cut loss otomatis ya kalian sudah loss ya. Buktinya saat ini Bitcoin memantul lagi teman-teman ya, tadi sempat di 103-an ya, ini sudah di 104.852 ya. Semoga akan terus, membaik, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Dan seperti biasa dalam satu jam ini kayaknya udah mulai pulih ya, karena kalau kita lihat ya, dalam satu jam ini mulai hijau ya, 90% aset mulai kembali hijau ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Oke. Tapi untuk satu hari ya tetap masih kelihatan merah. Kenapa? Karena Bitcoin masih terjadi koreksi. Tapi kalau kita bandingkan dengan tadi pagi ya, ini sudah agak mendingan ya. Tadi pagi itu koreksinya hampir 5% ya. Ini sekarang tinggal 2,14%. Dan kalau kita lihat ya, berbanding terbalik ya dengan market cap ya. Market cap ini malah terjadi koreksi 3,10% dan Fear and Greed Index menunjukkan penurunan teman-teman ya. Sekarang ada di 54 kalau kita lihat. Nah, di video kali ini ya, kita coba cek untuk sektor meme coin ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya. Sektor meme coin mulai dari Dogecoin teman-teman ya. Bentar coba kita lihat bentar. Oke. Mulai dari Dogecoin ya, Shiba, Pep dan lain-lain ini dalam 24 jam terakhir cukup tenggelam ya, dan bisa dibilang ini banyak banget ya koreksinya ya. Apalagi SPX 69 ini ya, karena dia bisa dibilang ada beberapa unlock ya kemarin ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi ada harapan juga sih ya, karena masuk dalam top 10 ya untuk sektor meme coin by volume di coin market cap, kira-kira seperti itu. Di video kali ini saya akan bahas teman-teman Pi Network ya. Kalau kita lihat di sini, bentar saya besarin lagi ya. Oke. Kalau kita lihat di sini Pi Network semakin ada penurunan ya, apalagi per 24 jam ini teman-teman ya. Ini Pi Network turun hampir 11% dan ini ya bisa dibilang ya penurunan yang sangat signifikan. Konon katanya. Kenapa saya bilang katanya? Karena baik komunitas ya. Konon katanya beberapa orang dari komunitas Pi Network ya itu keluar dari Picoin ya, mereka jual semua dan mereka ikut yang apa ya, Pi Network yang dibuatkan sistem sendiri ya. Saya harap teman-teman semuanya ya yang punya buat teman-teman semuanya yang beli Pi Network ya di bursa, menurut saya pribadi ya, yang sangat-sangat legal, yang benar-benar asli Pi Network secara blockchain dan kripto ya, adalah Pi Network yang ada di bursa ya, atau yang ada di coin market cap ini. Selain itu saya rasa itu ya dibuat seperti MLM atau multi level marketing ya, atau mereka buatkan sistem sendiri, padahal itu bukan Pi Network ya. Itu yang saya tahu ya, saya nggak mau bicara apa yang saya nggak tahu. Yang saya tahu ya sebagai crypto antusias ya, Pi Network yang benar-benar kripto ya ini ya, yang sekarang ada di posisi 30 via coin market cap ya, karena ini yang sudah tercatat di beberapa exchange besar ya. Kalau kita lihat di sini mulai dari OKX, Bitget, Maxi dan lain-lain ya. Jadi menurut saya yang legal adalah ini. Nah, dengar-dengar orang-orang yang punya ini ya, yang punya Picoin ini, mereka jualan ya. Itu yang mereka jualan terus mereka masuk ke Pi Network yang ada di dalam sistem. Nggak tahu mereka namakan sistem itu sistem apa ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ada berita terupdate ya, terbaru dari Pi Network teman-teman, akan saya bahas kali ini ya. Harga Pi Network ya tumbang 35% ke rekor terendah sepanjang sejarah ya, atau di all time high
oh sorry, all time low-nya ya, bisa dibilang seperti itu. Di sini teman-teman ya kalau kita lihat Pi Network ini pancarkan sinyal negatif ya, karena yang saya bilang tadi banyak yang keluar, mereka lebih memilih membeli Pi Network yang disistemkan ya di luar sana bukan di bursa ya, itu ya menurut saya bodoh sih ya. Oke, dari sini teman-teman ya sentimen investor pun masih lemah, betul sekali ya. Karena menurut dari MCD ya, turut mempertegas prospek bearish secara keseluruhan. Dan di sini koreksi harga terbaru ini menunjukkan bahwa altcoin tengah menapaki jalan yang amat terjal ya untuk bisa pulih ya. Dari MACD ya harus kembali ke zona bullish ya, namun ini membutuhkan kondisi pasar yang lebih kondusif serta keyakinan investor. Dan kalau kita lihat di sini dua elemen yang saat ini terasa sangat-sangat minim ya. Oke, bisa dilihat di sini teman-teman ya dari grafik ini masih banyak yang menjual ya, kira-kira seperti itu. Tapi menurut saya ini mungkin ya ada apa ya? Ada kaitannya ya dengan keadaan market saat ini ya. Kalau kita lihat Bitcoin juga sedang koreksi. Nanti kita tunggu ya, bisa kita sahkan ya, bisa kita mengatakan atau kita berasumsi Pi Network itu hancur ya kalau Bitcoin posisi naik ya. Kalau sekarang Bitcoin posisi turun, kita nggak bisa ngejudge Pi Network ini jelek ya. Kira-kira seperti itu. Karena overall banyak yang turun. Apalagi kalau kita lihat banyak koin-koin di sini ya yang turun lebih dari Pi Network. Contohnya Pepcoin juga ya. Bukan cuma itu ya, ada beberapa koin juga yang turun gila-gilaan teman-teman ya. Ethena ya atau ENA ini ya 10% juga teman-teman ya. Jadi banyak juga yang turun. Jadi untuk saat ini ya kita nggak bisa mengatakan Pi Network itu jelek. Menurut saya seperti itu ya. Yang di bursa ya, bukan yang di apa namanya dibisniskan di luar ya, seperti ada tuh yang buat-buat MLM bawa-bawa Pi Network itu fake semua menurut saya ya. Contohnya SPX ya, kalau kita lihat di sini dia turunnya malah lebih loh 22 lebih ya, 22% lebih ya. Kira-kira seperti itu. Tapi yang saya lihat ya, sekali lagi saya mau sampaikan buat teman-teman semuanya, buat Pi Network ya yang ada di bursa ya, yang ini ya, kalian itu tetap main jangka panjang ya, jangka panjang. Jangan sekali-kali kalian berharap beli Pi Network besok terus besok lusa langsung jadi miliarder ya, tidak ada cerita itu ya, tidak ada. Ya, kita harus jangka panjang di Pi Network. Kalau kalian tanya kenapa ya sudah sering saya jelasin ya. Pi Network itu baru di build up di tahun 2025 ya, untuk projectnya ya, untuk projectnya bukan untuk komunitasnya. Kalau komunitasnya sudah lama ya, tapi untuk project-project nyatanya itu baru di build up di tahun 2025 ini. Jadi ini masih bisa dibilang ya harga paling bawah sih ya, atau masih dibilang ini masih baru lahir Pi Network ini ya. Jadi selalu jangka panjang ya untuk Pi Network. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.